word up. Fresh. Annyeonghaseyo. Cibuda. Selamat datang di Nurhai Channel. Yeay. Jadi pada video kali ini sedikit rame ya, karena kita bertiga akan mengisi video kali ini. Nah di sini perkenalkan dulu deh kalau lebih baiknya. Sama saya Mila. Bintang. Nurhai, kalian sudah tahu pastinya. Jadi di sini kita akan berkeluh kesah mengenai kita sebagai seorang mahasiswa dan mereka sebagai mahasiswa dan juga pekerja. Kalian pasti udah tahu nih si Mila ini pekerja full time. Nah ini nih anak baru nih pekerja part time. Nah kita bakalan bercerita nih di sini. Nah untuk itu jangan lupa tonton video ini sampai habis. Oke, jangan di skip juga, oke? Karena ini ilmunya bermanfaat buat kalian. Pengalamannya sih, bukan ilmunya. Yuk lanjut. Nah, untuk pertanyaan pertama, Nur akan menanyakan kepada Selintang ini. Lintang ini kan karena baru, jadi kita belum tahu ya dia itu pekerjaannya apa, sebagai apa gitu. Tang, lu tuh kerja apa sih, Tang? Gue kerja di part time di sebuah restoran. Nah, itu lu udah berapa lama tuh kerja di situ? Dari awal masuk kuliah 3 tahun. 3 tahun. Dan sampai sekarang lu bertahan Iya. sebagai pekerja part time. Dan sekarang semester berapa? 7. Semester 7. Dan terus gimana sih keluh kesah lu itu sebagai pekerja part time dan sebagai mahasiswa akhir gitu? Pas capek, tapi dijalanin aja. Memang seperti itu. Pasti setiap pekerjaan itu capek dan kita tuh jalanin aja. Tapi kan lu kan sebagai seorang mahasiswa, manajemen waktunya tuh gimana gitu kan susah cuy. Jadi untungnya di kerjaan gue itu bisa ngasih tolerir waktu jam kerja gue sama jam kuliah gue. Jadi setiap kali gue kerja, ya gue fokus ke kerjaan. Nanti setelah kerja baru gue fokus ke kuliah. Nah, lu tuh kan part time, berarti tuh kalau part time tuh pasti ada yang namanya jeda ganti-gantian ya, shift-shiftan ya. Lu tuh kalau malam tuh pulang jam berapa sih biasanya? Karena lagi pandemik sekarang, restoran kan tutup jam 9. Jadi sekitar jam 10 sampai jam 11-an baru sampai rumah. 10 jam 11-an sampai rumah. Nah, lu tuh ngerjain tugas tuh kapan? Jam berapa? Pas pulang, Pas pulang, jadi sekitar jam 12 atau jam 1-an gitu. Ya, emang seperti itu ya. lika-liku Nah. mahasiswa yang sambil kerja. Nah, si Mila pun juga ya. Iya, Kalau lu gitu. kan full time ya. Kalau Lebih full kuat time sih. tuh ya dia tuh lebih kuat cuy. Dia full time, terus juga dia reguler yang seperti kalian sudah tahu di video sebelumnya. Nah, sekarang tuh lo udah masukin semester 5 yang gue bilang kemarin di video sebelumnya itu semester 5 itu semester berat. Semester paling berat. Apakah benar gitu? Selama ini kan karena masih pandemi corona ya, beratnya itu karena kita belajar online dan pendidikan gue kan pendidikan matematika, otomatis kalau misalkan nggak bertemu dengan dosennya langsung tuh emang agak lebih susah buat memahami pelajarannya. Itu sih keluhan yang selama ini gue rasain pas semester 5 dan udah berjalan baru beberapa bulan ini. Jadi sekarang fine-fine aja masih. Ya itu keluhannya karena online aja, jadi susah buat memahami lebih dalam lagi pelajaran matematika. Ya, apalagi sekarang gue yang semester 7 harus ngurusin seminar proposal, jadi susah buat dapetin hasil-hasil penelitiannya, Iya. sumber-sumbernya. Itu susah banget. Iya benar, kita tuh ini gue tuh semester akhir juga, dia semester akhir, dia baru semester 5. Nah kita tuh sebenarnya anak pendidikan. Iya. Nah Nur mau nanya nih, lo tuh ada nggak sih praktik keterampilan mengajar? Nah, di kampus gue dia lagi labil gimana buat praktik kerjanya. Jadi katanya sih diinformasiin nggak ada, tapi gue tetap ngejalanin belajar micro teaching buat gimana jadi seorang guru. Nanti sih bakal ada jadwal lainnya katanya. Gitu. Berarti masih labil ya untuk praktik keterampilan mengajar lo. Padahal kan lo kan pendidikan gitu. Berarti kan harus ada yang namanya kita tuh sebagai seorang pendidik harus mencoba menjadi seorang pengajar atau pendidik gitu. Kalau nggak ada bukan pendidikan dong ya. Makanya gue bingung nanti. Memang seperti itu sih. Lu nanya dong ke gua. Iya. Aduh. Terus lu kan sekarang ngajar nih, mulai ngajar. Keluh kesah lu gimana ngajar? Kalau kesah gue sih karena gue seorang mahasiswa PKM, banyak siswa-siswa tuh yang kayak misalkan mandang gue tuh sebelah mata.
karena gue tuh kan masih muda kan, jadi mereka tuh nganggap remeh ketika ada tugas, ketika gue beri mereka tugas, jadi tuh kayak mereka tuh kayak menyepelekan dan kadang tuh nggak ngerjain dan nggak ngumpulin gitu, jadi tuh mereka harus di PC satu-satu. Memang sih anak zaman sekarang sama di zaman kita tuh beda banget. Kita tuh kan ngejar guru untuk mendapatkan nilai, kayak kita aja gitu sebagai mahasiswa kita ngejar dosen buat dapetin nilai. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang tuh nggak. Jadi tuh mereka tuh bener-bener dikejar sama kita sebagai guru, mentang-mentang kita sebagai fasilitatornya mereka. Jadi mereka tuh nganggep nggak apa-apa lah si guru ini aja yang ngejar gua. Apalagi gitu. lu juga masih ibaratnya PKM. Iya, gue masih kayak magang gitu kan ngajarnya. Iya bener, ngajarnya masih magang gitu. Jadi itu gue capeknya itu keluh kesah gue itu karena gue tuh capek nge-PC-PC-in mereka untuk mengerjakan tugas gitu. Tapi selama lu ngajar nih ya, itu kan secara online, itu ada kesulitan juga nggak dalam ngajar online? Iya, sulit banget. Mereka tuh pasif banget, cuy. Aduh, pusing banget kepala baby. Nah, ketika nih ya, misalnya kita sebagai mahasiswa, kita tuh merasa nggak enak kalau misalnya kita tuh ikut Zoom tanpa open kamera ya. Iya, benar. Nah, kita tuh merasa nggak enak itu, dosen kita harus kita hargai, kita harus open kamera. Nah, kalau di sebagai guru di SMK gitu, enggak, mereka tuh semuanya close kamera gitu. Jadi kameranya itu dinonaktifin dan kita tuh kayak ngomong sama diri kita sendiri gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Iya, Itu ngomong jadi gimana ya, sendiri. ada rasa tersendiri kayak waduh udah jelasin panjang lebar bisa tapi gitu, nggak dihargai. iya kita gitu. jelasin panjang lebar dan gimana kanak-kanak dia diem aja gitu sih. Itu yang itu nyebelin. buat gimana ya, sebenarnya buat pembelajaran juga ya buat anak-anak yang nonton ini nanti. Iya. Lebih menghargai walaupun itu siapapun yang masih mungkin PKM atau guru-guru yang masih magang dan lain sebagainya, tetap itu adalah guru, dia yang ngajarin kita, Karena harus hargain. mencari ilmu nggak ngeliat dari usianya, tapi dari berbagai usia kita bisa ngasih ilmu yang kita punya. Kita kan juga lagi belajar ya, hormatinlah sedikit lah gitu Iya, kan, tapi harus biar kita dijaga. tuh lebih semangat gitu ngajarin kalian, dan kalian juga ilmunya tuh gampang menyerap gitu, nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya nggak sih gitu. Oke, jadi yang tadi itu kita hanya selingan aja sebagai keluh kesah kita sebagai mahasiswa. Nah, di sini Nur mau nanya inti dari video ini, gimana sih kalian sebagai pekerja dan mahasiswa? Apakah kalian tuh ngerasa kayak kalian tuh mau lepas di salah satu kedua pilihan itu gitu, kedua tanggung jawab kalian antara kerja sama kuliah, kalian mau lepas atau enggak gitu? Kadang kan di saat ada kalian stres itu kalian mau lepas salah satu dan fokus untuk satunya ini, gimana tuh perasaannya? Tanggapan kalian? Ya pasti pernah mau ngelepas. Kadang gue mikir pengen ngelepas yang namanya kuliah karena ngerasa capek banget gitu, udah capek fisik, tenaga kan, terus pulang-pulang harus capek dengan pikiran, dengan tugas-tugas yang dosen tuh kadang memaksa. Dari sebenarnya bener sih yang tadi udah dibilang, semester 5 tuh paling berat, emang bener-bener paling berat. Ngerubah schedule kerja, schedule kuliah tuh bener-bener paling berat banget, harus bisa seimbangin. Gimana caranya biar gua tetap dapat nilai yang bagus di kuliah, tapi kerja gue juga nggak biasa aja, maksudnya kerja gue juga ada hasilnya. Ya capek. Kalau misalkan kita ngikutin egois kita, pasti salah satu itu pasti udah ada yang mundur. Tapi karena gue punya prinsip, gue punya komitmen, gue harus bisa nyelesain sampai akhir, ya harus jalanin prosesnya itu. Jadi buat kalian nggak boleh nyerah, mahasiswa yang sambil kerja. Sama halnya sama Lintang, sebelumnya kan gue mungkin kalian bisa nonton di video Nur yang anak kuliah sambil kerja itu ya, yang ada gue udah jelasin itu karena yang buat gue kuat itu sampai sekarang adalah komitmen ya kan, prinsip. Karena kita udah niat dari awal, gue mau nanggung segala resikonya apapun itu, karena untuk diri kita sendiri ya kan, kalau bukan kita siapa lagi yang mau bakal merubah keadaan kita. Itu yang membuat gue sampai sekarang nggak mikir lagi kalau mau ngelepas salah satu. Iya. Jadi itu harus ada komitmen dan prinsip ya. Ketika kedua itu sudah ada di dalam di dalam diri kita, pasti tuh hal-hal yang negatif itu pasti akan
akan berubah jadi ya, hal-hal yang positif gitu, di ya. pikiran kita. Ya, Tapi nggak cuma diri kita doang, Ya. pastinya ada teman-teman, Iya. orang-orang terdekat Betul. yang selalu support kita. Apalagi Kalau keluarga. misalkan kita sendiri, ya nggak tahu kita bakal kayak gimana karena kita hidup nggak bisa sendiri. Ya, karena kita makhluk sosial yang dimana tuh kita nggak bisa sendiri hidupnya. Ketika ada masalah, sharinglah kepada teman-teman terdekat kalian dan teman yang kalian percayain banget. Pasti semua masalah itu lebih baik lah ya. Walaupun memang temen itu nggak bakalan bisa ngerasain perasaan kita gitu kan. Tapi alangkah lebih baiknya kita bercerita agar ngeplong gitu pikiran kita. Ya nggak sih? Ya benar. Betul. Ya gitu. Oke, lanjut aja. Nah, tadi itu kita kayak ngomongin keluh kesah kita. Nah, di masa pandemi ini pasti ada salah satu hal yang positif yang kita dapat nih. Nah, hal positif yang kalian dapat itu sebagai pekerja dan sebagai mahasiswa itu apa? Kalau gua pribadi, hal positifnya pasti lebih punya banyak waktu, tenaganya lebih hemat karena kampus gue jauh, jadi lumayan nggak buang-buang ongkos juga, ngirit. Nggak buang tenaga ya? Ya, itu deh. Iya. Kalau Terus? gue sih pertama karena gue kerjanya full time ya waktu sebelum pandemi dan sekarang setelah pandemi pas lagi berjalan ini pandemi kerjanya itu cuma weekend aja, otomatis itu bisa bener-bener gue manfaatin buat kumpul sama keluarga ya, Sama teman sama juga. teman. Tapi kalau sama teman mungkin beberapa waktu aja ya, tapi kalau sama keluarga tuh bener-bener berasa banget. Sombong banget dia, hanya Sombong berbagai banget. waktu saja Iya. guys. Oke, BTW, nggak apa-apa. kalau kita main juga kita ngikutin protokol ya. Karena kita juga deketan gitu kan, rumahnya Rumahnya. nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, maafin kita. Nanti kamu ada motor. Iya ya. Maafin kita. Ya. Oke, jadi hal positifnya itu kalian lebih banyak waktu kepada keluarga kalian juga lebih mengirit tenaga dan juga ongkos serta ekonomi kalian. Yes. Jadi ya walaupun di pandemi ini kita harus tetap berpikir yang positif dan juga melakukan hal-hal yang berguna. Iya. Walaupun kalian di rumah aja kalian harus produktif gitu ya kan. Harus tetap semangat kuliahnya. Iya. Karena beberapa juga pernah dengar nih gue kayak ada kayak stres ya kan di masa pandemi ini, kepikiran tanggal jadi kesehatannya malah menurun. Itu bisa dilakuin dengan kalian tuh yang menyibukkan diri gitu. Apapun itu dilakuin di rumah kayak di Kuncinya Ikhlas. jalanin aja. Kuncinya ikhlas, sabar. Ikhlas, sabar, Ya, nanti benar. kalau misalnya udah ada kata ikhlas, sabar, pasti niat akan muncul gitu kan. Ketika Berdoa. niat muncul, pasti semua hal-hal yang Bisa kita dijalani. ya. lakuin Pokoknya, yang buat kalian bahagia, lakuin yang buat kalian tuh senang. Iya, seperti itu. Walaupun itu beban, tapi Betul. kalau kita jalanin dengan senang hati, pasti beban itu akan sedikit mengurang gitu ya nggak sih? Oke, dah segitu aja cerita kita, keluh kesah kita, motivasi kita, bukan motivasi sih, kayak masukan kita sebagai mahasiswa akhir dan sebagai pekerja-pekerja strong woman ini. Gokil banget sih, emang gue tuh kalah emang. Ya juga. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya udah, pokoknya jangan lupa apa? Like, Komen. Dan subscribe Nurhai Channel. Terima kasih yang sudah mendukung Nurhai Channel. Maaf jika memang video-video di Nurhai Channel itu belum belum maksimal. Pokoknya terima kasih banyak. Annyeonghaseyo. Bye. Neighbor, neighbor, now.